Tes 1 2 3. Oke. Video kali ini kita akan membahas tentang DHCP server di CCNA 2 ya. Baik, DHCP singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang seperti kita ketahui bahwa dengan protokol ini sebuah klien ya bisa melakukan request IP ke sebuah server. Klien DHCP request ke server DHCP. Jadi komunikasinya klien server. Nah, apa yang di request adalah IP address. Nah, layanan dari DHCP server selain memberikan IP address, dia juga memberikan informasi lengkap pendukung IP address tersebut seperti netmasknya, gateway-nya, DNS servernya, sehingga plug and play ketika sebuah klien DHCP mendapatkan IP dari DHCP server, dia langsung terhubung ke jaringan ya, dan koneksi ke internet tentunya. Nah, terus yang dikonfigurasi di DHCP server selain IP address adalah mengkonfigurasi waktu sewanya. Jadi sifatnya adalah sewa sementara. Kita bisa memilih waktu berdasarkan jam, bahkan menit ya, lebih kecil lagi, harian, mingguan, dan seterusnya. Waktu sewa ini bermanfaat untuk alasan security ya, biar IP-nya digunakan secara terbatas. Selain waktu sewa, di konfigurasi server juga bisa kita tentukan ring IP yang disewakan. Ring IP yang disewakan. Oke, kita akan membahas lebih lanjut lagi ya. Pada video kali ini kita akan membahas DHCP versi 4 dan DHCP versi 6. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya singgung tadi bahwa manfaat dari konfigurasi DHCP server ini untuk jaringan skala besar dan menghemat kerja dari network administrator, sangat menghemat waktu ya, di mana DHCP klien akan melakukan request ke DHCP server dan DHCP server secara otomatis memberikan IP address ke semua klien. Kita bisa membandingkan time consuming-nya atau waktu konsumsi waktunya ketika ada 100 PC yang harus dikonfigurasi oleh network administrator masing-masing. Itu bisa jadi ya satu PC itu bisa 5 menit ya. Nah, ketika dengan menggunakan DHCP server itu serentak saja ketika 100 PC klien itu hidup dan dalam waktu yang singkat ya, tidak dalam hitungan 5 menit mungkin atau kurang dari 10 menit ya, itu semua PC bisa dapat IP secara otomatis dari DHCP server, yaitu klien melakukan DHCP discover dan ditujukan dengan alamat broadcast. Siapa yang menjadi DHCP server? Saya perlu IP. Nah, semua mendengar dalam satu segmen LAN ya. Terus server kemudian merasa dirinya server. Ketika mendengar DHCP discover, maka server akan memberikan penawaran IP DHCP offer dan diberikan secara unicast, dikomunikasikan secara unicast directly kepada klien yang request. Kemudian klien menerima dengan isi pesan DHCP request, yaitu saya terima IP yang ditawarkan tadi. Kemudian DHCP server membalas secara unicast bahwa oke, IP yang saya tawarkan Anda terima dan dicatat atau mulai dihitung waktu sewanya. Nah, ketika waktu sewa habis, klien itu melakukan renew DHCP request. Bisa jadi DHCP memberikan IP yang sama, bisa jadi IP-nya diberikan yang lain ya, karena bisa jadi IP yang disewa sebelumnya itu sudah dipakai
atau disewakan kepada klien yang lain sehingga dia mendapatkan IP yang lain. Nah, disinilah letak dinamiknya. Klien memiliki IP yang bisa jadi berbeda di satu waktu dengan waktu yang lainnya. Nah, begitu operasi dari DHCP server versi 4, IP versi 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi dasar dari DHCP server yang dikonfigurasi pada router Cisco. Ya, router Cisco. Jadi DHCP server bisa dibuat dari PC server, ya, dan juga bisa dibuat dari router. Dalam hal ini router Cisco. Jadi router Cisco biasanya berposisi di gateway atau di edge network jaringannya, di sisi pinggir dari jaringan yang menjadi pintu keluar klien ke jaringan luar. DHCP server yang di router, jadi selain sebagai gateway dia juga sebagai DHCP server. Nah, konfigurasinya sederhana saja. Kalau kita lihat di sini, pertama yang harus dilakukan adalah menentukan ringnya. Jadi kalau kita menggunakan IP kelas C 192.168, misalkan di sini 10.0/24, kita tentukan ringnya, IP mana yang akan disewakan ke klien. Nah, terus IP mana yang tidak disewakan ke klien. Dan IP yang tidak disewakan ke klien itu dinamakan dengan exclude address, yaitu dalam hal ini 192.168.10.1, 10.9, dan 10.254. Nah, jadi nanti yang disewakan, kalau ini ring ya, 10.1 spasi, berarti ini dari 10.1 sampai 10.9. Dan satu lagi 10.254. Apakah ya ini tergantung dari kebutuhan kita. Bisa jadi 10.1 sampai 10.9 itu nanti kita gunakan untuk IP server, ya, bukan klien, bukan workstation, server yang sifatnya adalah statik. Dan 254 biasanya juga digunakan untuk router, ya. Sehingga nanti yang dirilis ke klien yaitu 10.10 sampai 10.254. Kemudian dikasih nama ring IP-nya, ada ring IP pool-nya adalah LAN -pool -1, dan network address-nya adalah seperti ini, kelas C, ya. Nah, default routernya 10.1. Nah, di sini dia 10.1 jadi dimiliki oleh IP router. Dan DNS servernya kita konfigurasi untuk nanti dijadikan informasi tambahan yang di delivery ke klien, sehingga klien nanti memiliki informasi DNS server di 11.5 yang telah dikonfigurasi melalui DHCP server. Jadi klien nggak perlu konfigurasi DNS server lagi. Oke, dan ini domainnya, misalkan example.com. Nah, di sisi klien, ketika kita menjalankan DHCP server, sisi klien akan mendapatkan informasi seperti ini. Jadi dapatnya mulai dari 10.10, gateway-nya adalah 10.1, domainnya adalah example.com, DNS servernya adalah, nah ini dia, 11.5, otomatis, ya. Jadi ketika melakukan DHCP discover, DHCP offer dapat dari server, terus kemudian DHCP accepted, maka klien akan mendapatkan boom, ini IP-nya langsung jadi gitu. Troubleshoot-nya, permasalahannya apa, ya? Permasalahannya ketika bentuk topologinya seperti ini, di mana DHCP server IP versi 4 itu berbeda network dengan klien. Nah, di penjelasan awal tadi, kalau jeli tadi, maka seharusnya idealnya DHCP server itu ada dalam satu segmen LAN dengan kliennya. Namun kondisi itu tidak selalu ideal. Oleh karena itu, kondisi yang lain bisa jadi DHCP servernya berada di network yang lain.
Nah, ketika DHCP client atau PC1 ini melakukan request DHCP over, maka dia akan tidak mengetahui DHCP server ada di mana. Ya. Oleh karena itu, router 1 di sini berfungsi sebagai DHCP relay yang memberikan informasi ke segmen yang PC1 ini, informasi yaitu bahwa DHCP servernya ada di segmen S2 di sini. Ini segmen S1, ini segmen S2. Nah, jadi ketika PC1 melakukan DHCP discover, router 1 akan menangkap informasi itu dan meneruskan ke DHCP server karena dia terhubung langsung dengan DHCP server. Nah, permasalahan yang ada adalah DHCP relay-nya tidak berfungsi atau belum dijalankan di sisi router 1 sehingga fail. Ya, operasi DHCP servernya, operasi DHCP-nya fail, gagal. Selanjutnya, router itu bisa difungsikan sebagai DHCP client. Selain dia juga bisa difungsikan sebagai DHCP server, dia juga bisa difungsikan sebagai DHCP client. Nah, contohnya seperti ini, interface G01 ya, di mana router Soho akan meminta IP ke router ISP. IP address DHCP no shutdown, gitu saja. Nanti ketika terhubung ke jaringan dia akan request dan dapat IP. Nah, seperti ini. So IP interface gigabit 01, maka muncul IP-nya yang diberikan oleh ISP. So ini sangat bermanfaat biasanya untuk konfigurasi SOHO, Small Office, Home Office, di mana router yang dimiliki oleh kantor atau rumah itu sebagai klien DHCP dari router ISP. Dan dari sini kemudian nanti disebarkan ke host-host yang ada di kantor atau rumah tersebut. Oke. Nah, di gigabit 01 dia sebagai klien. Nanti bisa jadi di sini gigabit 00 yang terhubung yang terhubung ke jaringan LAN di rumah atau di kantor, dia sebagai server. Jadi bisa bertindak dua router di sini, sebagai server untuk ke dalam dan sebagai klien jika dia terhubung ke luar. Slide berikutnya kita akan membahas tentang DHCP versi 6. Yaitu fungsinya sama seperti DHCP versi 4, cuman diimplementasikan di protokol IP yang berbeda, yaitu dalam hal ini IPv6, IP versi 6. Ada dua konfigurasi DHCP ya, DHCP di IPv6. Yang pertama adalah SLAC, Stateless Address Auto Configuration, dan yang kedua adalah DHCP v6, DHCP versi 6. Yang SLAC itu menggunakan komunikasi ICMP versi 6, yaitu ping, ya, semacam ping begitu, yang dilakukan oleh klien ke server, di mana klien itu akan melakukan ping ya, ke server dengan message router solicitation, yang isinya kira-kira saya perlu router advertisement, mana router gitu, siapa routernya gitu. Nah, si router akan merespon pesan RS tersebut ya dengan memberikan RA, router advertisement, di mana isinya adalah prefix, panjang prefix, dan informasi-informasi tambahan seperti DNS dan seterusnya, gateway dan seterusnya ya. Namun bedanya dengan konsep DHCP versi 4 tadi, SLAC ini router tidak melakukan manajemen IP.
router tidak melakukan manajemen IP. Dalam hal ini menyewakan IP ya. Dia ada yang minta dia kasih, ada yang minta dia kasih, gitu saja. Selamanya. Ya. In case kalau dia tidak shutdown ya shutdown ya. Jadi tidak ada controlling. Seperti halnya ping, ada yang ngeping ya di replay, ngeping di replay tanpa ada kontrol. Nah, ini operasinya bahwa PC1 melakukan RS ya. Apa tadi RS? Router solicitation ya. Request lah. Kemudian router memberikan RA. Dan setelah mendapatkan RA, PC1 tersebut akan mengkonfigurasi IPv6-nya menjadi Global Unicast Address. Kita tahu Global Unicast Address adalah bukan local address ya, tapi Global Unicast Address adalah IPv6 yang terhubung langsung ke jaringan global atau internet. Ya. Nah, kalau di DHCP, konsep DHCP di versi 4, yang mengatur IP, pemberian IP itu adalah server, sehingga tidak mungkin terjadi bentrok IP karena server tahu IP mana yang diberikan ke siapa, IP mana yang diberikan ke siapa. Nah, di dalam konsep SLAAC ya, kemungkinan sangat ada bahwa adanya duplicate address. Jadi router 1 memberikan IP v6-nya itu bisa jadi double. Jika itu yang terjadi, maka PC1 akan melakukan RS kembali. Jadi IP konflik, maka yang terakhir akan melakukan request. Dan router 1 akan memberikan IP yang lain atau bisa jadi sama gitu ya. Nah, opsi yang kedua selain SLAAC adalah DHCP v6. Di mana di DHCP versi 6 ini juga ada 3 opsi, yaitu 3 opsi pemberian RA-nya. Ya, jadi sama ya, klien melakukan RS, request, router solicitation. Saya memerlukan RA dari router 1. Nah, pemberian di DHCP versi 6 ini tidak seperti SLAAC. Dia mengkombinasi keduanya, yaitu bisa SLAAC, bisa kontrol full DHCP v6 ya, atau stateless DHCP dan stateful DHCP. Jadi bisa diberikan dengan SLAAC only seperti konsep yang sebelumnya, RA-nya, atau bisa menggunakan keduanya, SLAAC dan DHCP versi 6 atau DHCP versi 6 saja. Nah, konsep DHCP versi 6 saja ini sama seperti DHCP versi 4 ya, ada list time-nya, ada ring pool IP-nya gitu ya. Defaultnya menggunakan SLAAC ya. Jadi sama ya, sama dengan SLAAC ya, tapi ini ada record-nya, ada kontrolnya karena menggunakan metode DHCP versi 6. Oke, begitu konfigurasi DHCP server di IP versi 4 maupun IP versi 6. Simple ya. Dan kita mengetahui bahwa dengan menggunakan layanan DHCP, jaringan yang besar bisa dihandle dalam memberikan konfigurasi IP-nya ya. Baik di menggunakan protokol IP versi 4 dan protokol IP versi 6. So, ini sangat cocok sekali dengan jaringan next generation yang menggunakan IP versi 6. Bayangkan konfigurasi IP versi 6 yang sangat rumit itu, kalau dikonfigurasi secara manual oleh manusia ke setiap workstation, itu sangat membutuhkan waktu dan kemungkinan human error-nya tinggi karena IP versi 6 yang cukup sulit untuk diingat ya. Oleh karena itu menggunakan DHCP v6 is the best option ya. Oke, terima kasih atas atensinya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.